Hai Sobat Edukasi, kali ini kita akan edukasi rumah Melayu Kampar atau rumah Lontiok yang sangat dibanggakan masyarakat Kampar. Dan kita berkesempatan mewawancarai orang yang punya rumah. Nih dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Sarkawi atau sering dipanggil dengan Pak Keci. Pak Kecik ya. Ya, Pak Keci ya. Berarti ini rumah ini tahun berapa nih Pak? Ya, dari cerita yang kami ambil dari orang tua, rumah ini didirikan awal pembangunannya adalah 1889, namun siap ditempatinya adalah tahun 1900 atau 1900. Ini ditempati rumah ini, rumah untuk kita ini. Oke, berarti rumah ini sangat sangat lama ya Pak ya? Ya, sudah cukup tua. Ini berarti Bapak lahir di sini berarti Ya, Pak? saya anak yang bungsu dan saya lahir di rumah ini. Oke, keren. Ini sangat menarik ya. Orang tua sendiri, orang tua atau maksud saya ibu saya juga lahirnya di rumah ini. Artinya yang membangun rumah ini adalah ibu dari ibunya saya. Berarti sudah 3 generasi nih. Ya, dengan saya 3 generasi. Apa harapan Bapak untuk kedepannya buat pemerintah rumah seperti ini? Kan rumahnya tak lama lagi udah roboh ya Pak ya? Ya. Ini udah berharap harapan kepada pihak pemerintah atau pihak-pihak yang terkait mengenai kelestarian tentang bangunan, apakah bangunan itu yang sangat tua ini, agar kita sama-sama mohon dipelihara, dapat bantuan lah istilahnya untuk pemeliharaan, agar kita sama-sama dapat melestarikan, karena ini juga melambangkan rumah ini adalah sebuah gambaran penuh sejarah, penuh budaya. Karena dari ornamen yang ada ini semuanya sebuah simbol Pak ya. Ini kalau Bapak menafsirkan rumah Lontiok ini simbol sebuah apa nih Pak? Kalau kita berdiri di halaman dan kita memandang ke sisi rumah ini, kita lihat adalah sebuah kelengkungan, ya. Melengkungnya bagaikan melengkungan sebuah perahu. Artinya apa? Ini sebuah gambaran alat transportasi yang kita gunakan, masyarakat Kampar gunakan pada zaman dahulu dalam untuk menuju suatu tempat. Jadi ini sebuah gambaran alat transportasi, baik untuk yang datang maupun untuk yang pergi. Berarti intinya rumah Lontiok ini seperti perahu ya Pak ya? Rumah Lontiok ini adalah gambaran sebuah perahu atau lancang. Oke. Makanya Riau lambangnya juga sebuah lancang kuning. Oke. Sebuah perahu. Inilah buat teman-teman kemarin yang mau bertanya, kita langsung jumpa yang mempunyai rumah, kita bicara rumah ini. Rupanya rumah ini sangat tua. Dan makna rumah Lontiok ini menyerupai perahu. Karena Lontiok itu sendiri adalah kelengkungan yang seimbang. Oke, sangat setuju Pak. Berarti intinya Bapak ke depannya berharap ke pemerintah supaya rumah ini dikasih dana bantuan ya Pak ya? Untuk sama-sama dapat kita lestarikan. Oke. Dan pertahankan dan lestarikan. Soalnya saya perhatikan di sini Pak, rumahnya tak lama lagi akan roboh nih Pak ya? Ya, karena bisa jadi karena usianya yang cukup tua, faktor usia juga, dan kemarin juga mungkin sebelum kita pagar ada hewan ternak yang masuk ke bawah. Oke. Disenggol Oke. oleh hewan ternak lainnya. Berarti rumah ini masih original Pak ya? Secara arsitektur rumah kita ini masih original. Yang membuat rumah ini memang Putra Kampar ya Pak ya? Ya, yang buat rumah Putra Kampar sendiri malah salah satu orang yang berpengaruh di dalam kesukuannya masing-masing, baik itu yang perempuan, baik itu yang laki-laki. Artinya yang laki-lakinya datuk dari salah satu kesukuan, dan juga yang perempuannya atau istrinya yang membangun rumah ini adalah suampu atau ibu dari salah satu kesukuan juga. Oke, sangat menarik ya Pak ya, rumah-rumah seperti Makanya rumah ini, rumah Lontiok kita ini adalah rumah asli Kampar. Oke. Ini saya sebagai generasi muda, inilah saya jumpa yang ahli waris yang bisa menjawab rumah-rumah ini. Sedangkan ornamen-ornamen ini mempunyai makna ya Pak ya? Ya, semua ornamen yang tergambar yang ada di rumah Lontiok ini memiliki makna tersendiri. Seperti rumah Lontiok kita ini ada memiliki
tiga sayap, dua sayap layangan dan satu sayap cadangan. Ini maksudnya yang di sini ini merupakan sebuah sayap di ujung nanti pangkal nanti ada sayap. Ini namanya ujung pangkal, sayap ujung pangkal nanti di sana juga ada sayap ujung. Oke. Dan ini sebuah filosofinya. Kenapa rumah lontiok memiliki sebuah sayap? Karena filosofi dalam sebuah perjalanan, kalau kita ingin pergi jauh, burung ingin terbang jauh, haruslah memiliki sayap yang kuat. Oke. Makanya di sayap juga ada ornamen ular di situ. Oke. Sebagai simbol kekuatan. Oke, bagi teman-teman, ini kita ambil kesimpulan untuk yang punya ahli waris rumah ini, kita sebagai generasi Kampar atau generasi penerus bangsa ini, rumah-rumah seperti ini harus ada pihak terkait yang memang serius untuk membangun dan menguncurkan dana per tahunnya biar rumah ini tidak akan tergerus zaman. Karena kalau tidak diperhatikan besoknya lagi, ini rumah ini tinggal kenangan atau rata dengan tanah. Ya benar. Kemudian di semua yang kita tergambar di rumah ini ada juga di tiang. Ini ada ornamen di tiang. Ini sebenarnya ini buah padi sebagai simbol ekonomi. Oke. Ya, ini ada 7 tiang yang dihiasi dengan 7 tangkai padi. Oke. Artinya ada sandang, ada pangan. Oke, Ya, oke. ini simbol pertahanan juga untuk Simbol kehidupan. pertahanan pangan, Pak ya. Pangan, ya. Kemudian sebelum kita naik ke atas rumah, makanya kita Melayu identiknya dengan kebersihan. Toharo. Oke. Maka disediakan bak air. Oh, kulam ya, Pak ya? Kula. Oh, kula ya, Pak ya? Dalam bahasa kuoknya ini kula. Kula. Sebelum kita masuk ke rumah atau menuju tempat rumah, ada yang disediakan kita di situ sebelum naik itu disediakan bak air. Tempat Walaupun cuci. kaki yang kita basuh, tapi pada intinya pembersihan diri. Oke. Makanya kita Melayu ini identik dengan kebersihan. Bersihan. Karena yang masih kita pun itu suka dengan kebersihan. Oke. Apalagi kita Melayu sudah menanamkan dari dulu. Sebelum naik ke rumah itu kita membersihkan diri sebelum. Oke. Sangat menarik nih Pak, kita banyak mendapat ilmu tentang edukasi rumah lontiok ini karena filosofinya ada ya Pak ya. Setiap yang kita lihat itu punya filosofi. Yang perlu dipahami lagi, pembeda rumah lontiok dengan rumah adat di daerah lain. Halaman ini adalah sisi kanan dari rumah lontiok itu sendiri. Bukan depan rumah lontiok, tapi sisi kanan dari rumah lontiok. Artinya kalau kita mau masuk ke rumah lontiok, kita masuk dari sisi kanan, bukan dari depan. Beda dengan rumah adat yang ada di Tomok atau Semasir. Itu naik dari depan. Dari oh, derajat depan ya Pak ya? Dari yang ada di Semasir itu. Oke, kalau kita ini dari sisi kanan. Dari sisi kanan Pak ya? Tengah ya Pak ya? Dari tengah. Dari sisi kanan. Jadi halaman ini sisi kanan dari rumah lontiok ini. Bagaikan sebuah perahu yang menyandar ke darat. Oke, masuk akal Pak. Ya, makanya halaman ini tempat berkumpulnya orang ramai, tempat naik turunnya orang. Makanya disediakan anjungan terlebih dulu, tempat naik turun. Di anjungan itu ada tangga. Nah, perlu kita pahami juga ada sebenarnya perbedaan tangga, jenjang dengan tangga. Oke. Kadang-kadang kita menyamakan semuanya di tangga. Oh, berbeda ya Pak ya? Di mana letak perbedaan jenjang dengan tangga? Soal fungsi. Kalau fungsinya untuk menuju tempat yang lebih tinggi, menapaki yang ke arah yang lebih tinggi, namanya jenjang bukan tangga. Oke, jenjang Pak ya. Kalau fungsi dominannya utamanya untuk mengambil sesuatu yang ada di bawah, baru namanya tangga. Makanya orang kita sering mengatakan berjenjang naik, bertangga turun. Kalau fungsi untuk naik ke atas namanya jenjang, kalau fungsi utama yang mengambil sesuatu yang ada di bawah, baru namanya tangga. Oke, sangat menarik ya Pak. Berarti ini contoh ayat jenjang. Jenjang ya. Jenjangnya ada 5 Ada 5. Nah, ini tahapan. Ya, ini kan tahapan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Oke. Ada beberapa anak tahapan, ada beberapa anak jenjang. Anak jenjang itu sebuah tahapan. Ya, menuju ke tempat yang lebih tinggi. Oke. Nah, sebelum kita menuju ke tempat yang lebih tinggi tadi, kan sudah ada penyediaan diri dulu, pembersihan diri. Oke. Ya, persiapan diri. Nah, untuk menuju ke tempat yang lebih tentu adanya sebuah ilmu yang harus kita miliki. Oke. Ya, makanya tidak pernah ada yang istilahnya tangga pendidikan, yang ada cuma jenjang pendidikan. Karena tahapannya dari bawah ke atas. Dari bawah. Ini jenjang ini filosofinya sebuah konsep ilmu. Konsep ilmu pendidikan ya Pak ya. Konsep ilmu, apapun semuanya konsep ilmu ada di sini. Di mana konsep ilmu itu kita dapati?
apapun keyakinan orang, apapun kepercayaan orang, namun konsep ilmunya sama. Sekalipun orang itu anti Tuhan, Oke. tapi konsep ilmu sama. Apa itu? Kita tidak akan pernah lepas dari surat Al-Alaq 1 sampai 5. Itu Oke. sebuah konsep ilmu. Apa itu? Iqra. Iya. Baca itu konsep ilmu. Berarti Apapun keyakinan orang. Nah, ini makanya ini gambaran 5 ayat yang diturunkan. Sebuah tahapan ilmu. Oke, menarik ya. Berarti ini Tahapan. semacam ada ilmu agama juga ya. Tahapan sebuah konsep ilmu. Oke, ini bagi-bagi teman-teman yang kemarin penasaran tentang filosofi rumah Lontio. Ini yang bisa menjelaskan. Karena kemudian di sisi ini penopang. Oh, Ya, ini jenjang juga ada penopang dari rumah ini sendiri. Nah, di dalam penopang itu ada dasar hukum sebagai penopang di oke. rumah itu sendiri. Apa dasar hukum yang menopang? Ada dasar hukum adat dan ada dasar hukum keyakinan. Karena Oke. bagaimanapun dasar adat dan keyakinan itu sejalan. Makanya adat bersandisara, cara bersanding kita belum. Itu sejalan. Apa dasar hukum adat? Dasar hukum adat ada 4. Ini simbolnya lambangnya bulatan. Ada Oke. 4 sisi di sisi kiri, 4 di sisi kanan. Ini dasar hukum adat. Oke. 4 tata cara berkata, 4 tata cara bersikap. Itu dasar hukum adat. Oke. Nah, dasar hukum adat ini disandarkan pada dasar hukum keyakinan. Apa dasar hukum keyakinan? Apa dasar hukum syarak? Dasar hukum syarak 5 dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5. Belakangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Rukun Islam dengan rukun iman. Oke. Itu dasar hukum syarak, Sangat menarik ya. dasar keyakinan. Nah, Ini- baru ini rumah ini ditopang oleh 2 dasar hukum. Dasar Oke. hukum adat dan dasar hukum keyakinan. Oke, Atau sangat. dasar hukum syarak. Berarti intinya ini rumah Lontio ini filosofinya agama Islamnya kental ya, Pak ya? Ya, keyakinannya kental. Oke. Keyakinannya kental. Kenapa? Di samping itu ada keyakinan tentang sebuah kehidupan dan kematian juga di Anjungan. Oke. Dan ini ada simbol kehidupan. Ini simbol seorang pemimpin. Oh. Ini simbol pemimpin. Oke. Ini persumpahan seorang pemimpin diapi oleh 2 mata senjata. Ini yang dipimpin, jalinan yang kuat. Oke, mungkin dari sini. Sosiologi masyarakatnya, ya ini sosiologi masyarakatnya. Oh. Kemudian ini pemimpin ini ibarat pohon kayu tempat berlindung, makanya di tengah-tengahnya pohon kayu. Oke, filosofinya Pak ya. Ya, baik untuk melindungi diri sendiri, baik melindungi yang dipimpin. Kemudian baik yang dipimpin maupun yang memimpin pada akhir menuju kematian, maka ada nisan di sini. Oke, sangat menarik sekali Maka ini ada nisan. karena Semua yang hidup akan mati. filosofinya Tanggung jawab seorang pemimpin dan tanggung jawab seorang yang dipimpin pada akhirnya juga berujung pada kematian. kematian. Oh, Ya. Jadi berarti kalau kita mau naik turun ke rumah Lontio, ingat akan mati. Oke. Ajal akan datang. berarti filosofinya apa ya, Pak ya? Ada ibaratnya filosofi keyakinan itu dari kita hidup sampai kita meninggal ya. Meninggal. Oke, sangat menarik sekali. Saya sangat berterima kasih dengan yang punya rumah dengan Bapak. Pak Sarkawi tapi sering dipanggil dengan Pak Keci. Nama syariahnya Pak Keci Kuo. Nama Pak Keci Kuo ini sangat yang mempunyai rumah Lontio ini. Kita berkesempatan mendapat informasi tentang filosofi rumah Lontio. Mungkin kita akan membuat suatu video lagi suatu saat lebih detail lagi karena ini rumah Lontio ini sangat menarik ya, Pak ya. Benar. Karena semuanya punya nilai tersendiri. Oke. Karena perlu kita pahami ya. Ah, Bahasa itu pada intinya cuma ada 3. oke. Ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan dan ada bahasa isyarat. Oke. Nah, di rumah Lontio kita ini begitu kental dengan bahasa isyarat dalam Oke. bentuk sebuah ornamen, dalam bentuk sebuah simbol. Oke, Pak. Berarti rumah Lontio ini kan bukan rumah adat nih, Pak ya. Ya, kalau kita mau mengatakan rumah adat itu ini sebagai sebuah rumah adat, bisa jadi karena ada yang menopang. Menopang ya, Pak? Menopang apa yang menopangnya? Dasar hukum adat dan dasar hukum Oke. keyakinan. Seperti yang kita temukan di jenjang rumah Lontio. itu Oke, sendiri. berarti rumah Lontio ini ada syarat tertentu juga membangunnya. Ibaratnya ada yang rumah Lontio itu yang lengkap. Ini nampaknya lengkap nih syaratnya, Pak ya. Ya, nah sampai saya tahu karena di sini ada simbol-simbol Ah. pemimpin. Karena bagaimanapun yang menjadi pemimpin di zaman dahulu itu pemimpin kepala suku atau Oke. pemimpin kepala adat. Sip. Kita ini akan Pak, ini sangat menarik untuk generasi muda sebagai informasi bagi saya. Saya sebagai generasi muda Kampar sangat terbantu informasi Bapak dan berharap
Ini rumah Lontio ini ada kuncuran dana ya Pak Ya, ya? harapan kita supaya apa? Supaya kelestarian rumah lonti ini tetap terpelihara, Oke. terjaga. Karena ini sebuah nilai yang bisa kita turun ke generasi ke generasi. Oke. Karena ini sebuah gambaran, sebuah bahasa pesan dalam bentuk ornamen, dalam bentuk Oke. bahasa simbol yang disimbolkan yang diukir dalam sebuah di kayu. Oke. Nah ini bahasa pesan ya, bahasa pesan, sebuah bahasa isyarat. Namun bahasa isyarat ini dibuat secara ornamen di sebuah kayu. Oke. Tapi ini bahasa pesan, seperti adanya lampu-lampu merah di pinggir jalan atau Iya, marka-marka ada jalan. isyarat-isyarat. Ada bahasa isyarat. Filosofinya ada, Bahasa pesannya ada. pesanannya ada. Oke, buat teman-teman permisa dari Aki Laut, kita udah dapat jawabannya ya. Jawaban filosofi rumah Lontio atau rumah Melayu Kampar ini sangat mendetail ornamennya. Ya. Dan ini ornamen-ornamen ini asli dikerjakan oleh putra Kampar. Ya. Saya berharap pihak pemerintah atau dinas pariwisata ataupun dinas-dinas yang terkait serius untuk menangani rumah Tempo dulu, karena ini aset untuk Kampar dan ikon, ya Pak ya. Ikonnya. Ikon buat Kampar biar kita ini bisa lestari. Ya. Oke. Satu hal lagi, Oke. yang kita pahami bahwa masyarakat Kampar ini sebuah peradaban yang cukup tua. Nah, dapat dilihat dari mana? Sebuah peradaban itu dapat dinilai tua mudanya sebuah peradaban dari mana dia bisa saling menghargai dan menghormati. Oke, Itu sangat menarik. intinya. Kalau kita di Kampar menghargai dan menghormati itu dari sesuatu yang belum ada sampai sesuatu itu tiada. Oke. Artinya kita menghormati sesuatu yang belum ada. Jelas kita sudah menghargai dan menghormati. Seperti anak yang ada, bayi yang masih dalam kandungan, kita Oke. sudah menghargai dan menghormati dia. Dengan apa? Kita sediakan di budaya Kampar menyediakan sebuah tikar untuk menyambut anak lahir. Oke. Karena kita sudah menghargai dan menghormati sesuatu yang belum nampak. Masih dalam perut ibunya kita sudah menghargai dan menghormati. Sampai nanti setelah dia meninggal pun kita menghargai dan menghormati. Makanya kita biasanya di budaya kita, ada budaya kita, di saat air pemandian itu tidak boleh langsung menyentuh ke tanah. Dikasih penampungan Alas, Pak ya? Alas dulu. Berarti kita gambar juga di rumah. Oke, sip. Terima kasih Pak sudah memberi informasinya, karena ini sangat membantu generasi muda biar tahu. Ya. Dan kita mengambil kesimpulan ini rumah ini harus segera cepat pihak terkait untuk menangani secara serius Pak ya. Oke, bagi teman-teman inilah penampakan rumah Lontio yang berada di Kabupaten Kampar di Desa Kuwo, Pulau Blimbing. Ini sangat memperhatikan sekali ya, karena rumah ini sudah tidak layak dihuni karena sisi-sisi tiangnya sudah mulai keropos dan bodinya sudah mau hancur. Karena ini aset buat Kampar, saya berharap ke pemerintah Kampar dan pihak terkait serius menangani. Oke, terima kasih, dukung, like, share dan komen ya. Oke, terima kasih.